Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, alhamdulillah seperti biasanya kita lanjutkan di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini. Marilah kita menata niat kita masing-masing. Apa yang kita lakukan ini mengharap daripada keridhaan Allah Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Ta'ala kefahaman terhadap din ini, tidak mengikuti daripada hawa nafsu kita ini, atau mengikuti suara-suara terbanyak daripada orang-orang yang kebanyakan mereka itulah orang-orang yang tidak mengikuti secara sunnah dalam menjalankan din ini, mengira-ngira suatu kebenaran menurut hawa nafsu mereka, kemudian bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi disampaikan kepada orang banyak, sehingga orang banyak itu mengikuti dirinya dalam keadaan kekeliruan. Sehingga ya itu tadi, sama-sama keliru kalau seorang tokoh, seorang penceramah, seorang dai mubaligh atau guru ngaji gitu ya, dia menyampaikan sesuatu, kemudian yang dia sampai udah keliru, diikuti orang banyak, dia sudah menebarkan kesalahan secara jariah, bukan jariah kebaikan tapi jariah kekeliruan. Inilah pentingnya kita ini belajar dengan din dan meminta kepahaman ini kepada Allah Ta'ala, diberikan ilmu yang manfaat, tahu, usaha mengerjakan, menyampaikan kepada orang lain, bukan hanya sekedar tahu saja ya. Baiklah, kita lanjutkan di pembacaan di bab Ar-Roja, bab pengharapan, bab optimis ya, diharapan kebaikan, harapan pada Allah Ta'ala. Terakhir hadis yang kedua saya bacakan, sekarang hadis yang ketiga dari bab. Wa Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Jabir, Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian matur seorang Arabi, orang Arab pinggiran, Arab desa. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mujibatani, apa yang memajibkan dari kedua kewajiban, apa yang menjadikan dua kewajiban. Qala, Nabi bersabda, man mata, barang siapa yang mati, la yusyriku, tidaklah dia itu menyekutukan billahi, dengan Allah, syai'an, sedikit pun, dakhalal jannata, akan masuk ke jannah.
Waman mata, dan barang siapa yang mati yusyriku bihi syai'an, yusyriku dia itu menyekutukan bihi dengannya, dengan Allah itu syai'an, sedikit pun atau sesuatu apapun, dakhulan nar, akan masuk ke neraka. Rawahu Muslim. Ini dua kalimat yang menjadikan seorang itu menjadi wajib. Satunya wajib masuk neraka, satunya wajib masuk jannah. Dan ini menjadi persyaratan orang masuk ke dalam jannah. Apa yang disampaikan oleh Rasul, siapa saja yang meninggal keadaannya tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun, atau dengan Allah itu sesuatu tidak disekutukan, sudah dipastikan dia masuk ke dalam jannah. Tetapi sebaliknya, barang siapa dia itu mati keadaannya dia itu menyekutukan Allah, yang menyekutukan bidingannya dengan Allah itu dengan sesuatu, dakhulan nar, dia akan masuk ke neraka. Jadi syirik ini mewajibkan orang masuk ke dalam neraka. Orang meninggalkan kesyirikan mewajibkan dia masuk ke dalam jannah. Okay? Dalam ayat tulab tu'uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, sebelum nabi-nabi sebelummu. Lain asyrakta, jika engkau itu telah syirik, berlaku syirik, layak batonna amaluka, maka sungguh akan akan rusak, benar-benar akan hapus amalan-amalanmu. Wala takunanna minal khosirin, dan sungguh benar-benar kau itu termasuk daripada orang-orang yang merugi, amalannya hapus. Jadi orang melakukan satu perbuatan kesyirikan, maka layak batonna amaluka, sungguh telah hapus amalan kebaikannya, hapus ya. Ini syirik. Jadi ini menjadikan satu pokok, ya, pondasi. Orang membangun itu pondasi. Bagaimana seorang akan membangun rumah yang kuat itu diawali dari pondasi yang kuat. Pondasinya kuat. Amalan apapun, ya, amalan apapun, kalau dia tidak meninggalkan satu kesyirikan, ya sudah. Wala takunanna minal musyrikin. Minaladina fariqu dinahum wa kanu syi'an. Termasuk dari orang syirik itu adalah orang yang menjadikan din ini berbuah-buah, berpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Kemudian semakin kelompok dia itu fariqun, dia menganggap dirinya yang lebih baik dan lebih daripada yang lain. Dan cirinya orang-orang yang berfirqah itu adalah merasa diri itu paling benar dibandingkan orang lain dan menganggap salah apa yang dilakukan oleh orang lain. Jangan, apalagi kafir, ya. Dikit-dikit kafir, jangan. Ya. Kalau misalkan ada kesalahan daripada saudara muslimin ini, ada cara menasihati yang cara terbaik, terbaik, insyaallah. Bagaimana caranya orang itu bisa terhindar dari amalan yang syirik, ya. Dan bagaimana supaya orang itu bisa mengesahkan diri pada Allah, baik secara ucapan maupun perbuatan, ya, menyebutkan pada Allah Ta'ala. Ya, ada orang kan sering mengucapkan yang penting Allah Ta'ala, bagaimana wah itu urusan menyekutukan Allah Ta'ala, tapi pada saat-saat tertentu punya gawe misalkan, ya hilang. Jilbaban bukan hanya kecil, besar, bertahun-tahun, bahkan dia sudah ngaji, sudah dia pahami, begitu jadi pengantin
tabarus, ganti gitu ya, jilbabnya ganti, buntil, terus dikai ya. Nah, dan sebagainya. Nah, apa bedanya dengan mereka itu? Apa? Atau kan mencari hari-hari yang dianggap mereka hari baik buat mereka. Jangan kan begitu ya, orang-orang yang punya anak ya, melakukan satu kesyirikan juga, ya menjadikan hari-hari misalnya. Ada pokoknya dikubur nih gunung, tidak ingin dibasihkan lampu lah di sembarang kali ya. Ada dikasih kembang dan lain sebagainya. Dia meyakini bahwasanya ini membawa kesehatan bagi si bayi. Lah ini ada makanan ketika dikandung, kalau sudah di luar ya sudah tidak terpakai. Misalnya ya. Cobalah mulai. Malah ada seorang ya guru ngaji itu, wah itu lebih baiknya biar anaknya pinter. Dan ini bukan cerita, yang cerita itu orang yang ngaji sama dia. Itu plasenta hari-hari itu harus dibawa ke sini, itu kemudian dikubur di dekat masjid. Tak doakan. Subhanallah, doanya apa? Kuburannya Mbak hari-hari, kuburan masjidnya pinggirannya Mbak hari-hari. Ini satu kesyirikan juga. Belum keluar, kemudian selamatan dan lain sebagainya. Tidak ada kalau bayi itu selapanan ini, terus apalagi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang sesuatu barang yang, dan itu dilakukan bukan orang non muslim, bukan orang muslim lah ya, ulang tahun dan lain sebagainya ya. Jangan ya, jangan. Lagi sebentar lagi nih tahun baru, tiup trompet dan sebagainya. Itu kebesaran siapa? Dan dulu aja ketika mengumpulkan orang sholat, bagaimana caranya masih bingung. Lonceng, wah ini milik orang Yahudi gitu. Tiup trompet doang, lonceng milik Nasrani itu ya. Tiup trompet biar orang nanti dengar kumpul. Wah ini kan kebiasaan orang Yahudi. Nah, ya. Kayak api pon itu obor lah gitu ya. Tandanya kalau nanti sumat besar gitu ya, ada di tempat yang tinggi nanti waktu-waktu. Nah, tentulah ada beberapa sahabat yang bermimpi dan azan itu, kemudian dilaporkan kepada Nabi, kemudian Nabi mengiyakan. Jadi kesyirikan itu bermacam-macam ya, dengan adanya hari, adanya mulai tanam atau panen dan lain sebagainya. Kesyirikan, dan ini pokok nih, karena syirik ini tinggalkan. Apa yang dilakukan oleh orang banyak yang rata-rata melakukan satu kesyirikan ini, bagaimana kalau kita ikuti kata mereka? Orang-orang yang ngerti ilmu juga katut lagi pun berat. Orang syirik menyekutukan Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka, sementara orang meninggalkan kesyirikan masuk ke dalam jannah. Wa Anasin radhiyallahu anhu, hadis yang keempat, dan dari Anas bin Malik ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Mu'adzun, dan Mu'adz, rodifu, yang memboncengnya, ala rohlin, atas kendaraan rohl. Jadi kan dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mu'adz, Anas dan Mu'adz, kemudian si Mu'adz ini orang yang di kadang-kadang Nabi sering memboncengkan si Mu'adz ini pada kendaraannya. Nah, pada saat itu ketika Mu'adz
ini ya, membonceng pada Nabi. Qala, Nabi bersabda, ya Mu'adz, ya Mu'adz. Qala, Mu'adz menjawab, labaika ya Rasulullah wa sa'daika. Labaika kayak ya aku penuhi seruanmu, panggilanmu ya Rasulullah, dan wa sa'dika, dan aku memuliakanmu. Aku penuhi dan aku muliakan engkau ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, ya Mu'adzun, wahai Mu'adz. Qala, berkata Mu'adz, labaika ya Rasulullah wa sa'daika, sama. Sa'daika itu orang yang mengiyakan seruan dengan andap asor, pemuliaan kepada orang yang menyerunya, mendatangi dengan datang secara pemuliaan kepada orang yang menyeru. Qala, bersabda Nabi, ya Mu'adzun, wahai Mu'adz. Qala, Mu'adz berkata, Nabi menjawab, labaika ya Rasulullah wa sa'diyaka, salasan, 3 kali. Jadi boleh kita itu memanggil orang meskipun sudah dijawab kok panggil lagi, itu boleh. Biasanya Rasul yang seperti ini akan menyampaikan sesuatu yang penting. Ya, semua yang disampaikan Rasul penting, tapi amat penting. Ya Mu'adz, oke ya Rasulullah, Mu'adz, ya Mu'adz, boleh saja. Contohnya Rasul pernah melakukan. Apapun yang Rasul pernah melakukan, kalau kita mengikuti seperti yang dilakukan Rasul dalam rangka ittiba kepada Rasul, akan diganjar oleh Allah Ta'ala meskipun Rasul tidak memerintahkan. Karena tidak memerintahkan, kalau kamu memanggil seseorang 3 kali ya, kan juga tidak. Tapi kalau kita dalam rangka meskipun semua, baik berpakaian juga, berpakaian, pakaian Rasul itu tingginya sekian, kalau pakai kain tingginya sekian, tidak meremehkan izarnya misalnya. Disini akan ada, belum lewat kitab libas ini, nanti akan kita lewati. Kalau dalam rangka kita ini mengikuti Rasul, maka akan dapat pahala. Sebagaimana ini, ya, menyeru kepada, tapi tidak terus-terusan. Nabi kan juga tidak terus-terusan. Jazakumullah khairan. Qala, Nabi bersabda, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba itu yang yashhadu an la ilaha illallah, yang hamba tadi itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan aku ini Muhammad, abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya, sidqon, dalam keadaan jujur. Dalam ucapannya jujur, dia mengucapkan itu, kelakuannya yaitu namanya jujur. Jujur. Sidqon min qalbihi, jujur dari hatinya, keluar dari hatinya, illa kecuali haramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkannya kepada hamba tadi pada neraka. Neraka haram berarti masuknya ke dalam jannah. Karena cuma ada 2, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam jannah, kemudian sebagian lagi masuk ke dalam neraka. Yang lain tidak ada, tempatnya itu saja. Qala, berkata Mu'adz, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas, apakah boleh aku itu mengkhabarkan biha dengannya, dengan kalimat tadi, an-nasa, kepada orang banyak. Apakah boleh saya ini menyampaikan kepada orang banyak, ya Rasulullah, soal ini? Banyak orang sudah hatinya itu ikhlas, jujur, murni, dia itu mengakui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah,
dan mengakui engkau bahwasanya itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah Ta'ala, maka neraka itu haram baginya. Apa boleh saya sampaikan pada orang banyak ya Rasulullah? Fayastabshiru, maka supaya orang-orang banyak itu pada senang, ada gembira ya Rasulullah, biar senang mereka. Ternyata masuk jannah itu tidak berat, senang. Padahal prakteknya ya berat. Kalau Nabi menjawab, "Idzan kalau begitu," artinya kalau begitu kamu menyampaikan kepada orang banyak, yattaqiu, mereka itu akan beristirahat, akan mau santai-santai. Ibadah itu sakarepe lha, pokoke kuwi iso mlebu surga. Nah, artinya kalimat ini artinya bisa dipahami oleh si Mu'adz, berarti Nabi tidak memberikan satu pengiyakan, tidak memberikan satu rekomendasi apa yang diajukan pada Rasul. Nek kamu sampaikan, kalau begitu kamu sampaikan kepada orang banyak, orang itu lebih semangatnya, nanti dia akan bersantai-santai dalam ibadah. Fa'akhbiru biha, maka mengkabarkan ucapan tadi siapa Mu'adz, si Mu'adz indal mauti, ketika akan mati. Indah mauti itu bukan ketika mati, ketika akan mati. Akan mati, kalau sudah mati ya sudah. Ta'atuman mutafakun alaihi, qauluhu, ucapannya ta'atuman ai yaitu khaufan min ismi, minal ismi fi katmi, yaitu takut, khawatir dari dosa pada penyembunyian, dari penyembunyian hadal ilmi, pada ilmu ini. Oh, ini ketika mau mati kemudian menyampaikan hadis ini yang dulu dilarang Nabi. Nah, kalau tidak saya sampaikan, saya khawatir nanti saya mati. Saya ini termasuk orang menyembunyikan ilmu, Mu'adz begitu, kemudian disampaikan, ya mati. Ya. Jadi kan nanti ditanyakan oleh Allah Ta'ala, kamu punya ilmu seperti itu kok, kamu simpen, khawatir. Nah, kemudian ketika mau mati disampaikan. Jadi disimpan, karena Nabi tidak memberikan satu pengiyakan pada usulnya, sampaikan dari orang lain. Nah, sahabat ini, si Mu'adz ini sudah tidak saya sampaikan. Lah ketika mau mati, wah ini kalau tidak saya sampaikan apa yang saya dapat ilmu dari Rasul ini, gimana kalau nanti saya dosa? Ditanya oleh Allah Ta'ala, termasuk menyembunyikan ilmu. Akhirnya disampaikan tentang bahwasanya tidaklah dari seorang hamba yang mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya, jujur dari hatinya, kecuali hamba tadi diharamkannya oleh Allah Ta'ala neraka, artinya dimasukkan ke dalam sana. Disampaikan juga, disampaikan juga oleh Mu'adz karena takut tadi. Nah, ini termasuk dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab roja ini, karena orang yang banyak dosa ternyata meninggalkan itu bisa masuk jannah, kok meninggalkan kesyirikan. Kan ada pengharapan orang-orang yang berputus asa banyak dosa, kemudian mau bertobat dan mengesahkan diri pada Allah Ta'ala, ini jaminan dia masuk ke dalam jannah. Artinya kesyirikan ini termasuk dosa yang besar, menempati tingkatan paling tinggi, paling atas. Dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan daripada Allah, walaupun bagaimana wujudnya, meskipun kelihatannya mereka itu adalah kelihatannya itu ibadah, tapi kalau ibadah itu hanya menurut hawa nafsunya, ini kadang-kadang kan menjadikan syirik kofi.
syirik yang halus, ya, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita tidak mungkin orang apa namanya ke kubur-kubur dalam rangka dia itu mencari barokah, orang sudah meninggal dan lain sebagainya. Kelihatannya itu di sana baca-bacaan yang, loh ini baca Quran lah, ini sholawat kepada Nabi dan lain sebagainya. Ini baca-baca baik, menghabiskan berapa juz misalkan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu itu sudah teramat baik, ya, sudah teramat baik. Dan seandainya kebaikan-kebaikan yang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu, berpendapat seperti itu, masa orang bersama Nabi malah tidak melakukan kebaikan itu toh? So iya, sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya orang, sampai radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah tuh ridho kepada perbuatan-perbuatan mereka karena mereka sudah ridho berbuat sesuatu yang Allah perintahkan. Masa enek perbuatan sing kececer, wong dhisik ra ngerti kita lakonane, wong dhisik ra roh lah lagi lah. Dan orang-orang seperti itu ya berbuat dulu itu nanti dalilnya dicari, dan sebagainya, dicari dalil pikir namanya. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti itu ya? Persilahkan kalau memang punya dalil ini. Intinya mereka berbuat menjalankan agama itu ada dasarnya. Nah, kita husnudzon saja, kita tidak tahu. Karena kita selama ini belajar ini belum menemui hadis seperti itu, ya kita tidak jalankan, tidak tahu kok. Kita kan dilarang menjalankan sesuatu yang belum ilmunya. Berarti mereka sudah tahu ilmunya. Alhamdulillah mereka sudah tahu ilmunya. Dan jangan buatan lakon lah kalau dari ilmu nih. Lalu kalau tangan-tangan nikah gitu, tak begini dan lain sebagainya. Oke. Misalkan seperti itu, tidak terlalu diginikan, digitukan dan lain sebagainya. Ya. Kalau memang berkepentingan menginginkan sesuatu untuk meluruskan, ya sudah datangi saja. Ada yang baik. Kalau itu kata tokohnya, datangi sendirian. Jangan pas acara itu kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Dia punya murid. Nah, kemudian suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal itu lewat jalanan, muridnya itu punya murid lagi. Wah, senang murid saya. Ternyata ilmu dari saya itu disampaikan kurang banyak. Sampai luber pengajiannya itu di jalan. Jalan, kemudian orang-orang yang menuntut ilmu, menimba ilmu dari muridnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu di jalan panas. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal diberikan tempat di bawah pohon rindang. Imam Ahmad bin Hanbal tahu kok ini, lewat saja tengah malam datangi muridnya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Ahmad. Lah ini jadi sunah Bapak sekalian. Kalau pada orang itu mau ditanya siapa, sampun kula, sinten niku kula, napa? Sebutkan nama. Ya, ini. Sinten nggih? Nah, sebutkan nama. Tapi ini siapa ya? Ahmad lah. Bukan. Ternyata gurunya datang. Bukan pintu itu gurunya datang. Lah, saya datang kaget ke tengah malam. Nah, itu sebenarnya sampaikan. Ini saya sampaikan ya. Kamu sudah mengajar dengan baik, melanjutkan apa yang menjadi program saya. Baru ilmu itu tersebar. Tapi kamu jangan berlaku dolim. Kan bingung muridnya. Nah, dolim apa? Yang ilmu saya dapatkan saya sampaikan, yang belum saya dapatkan tidak saya sampaikan. Jadi jelas oleh Pak Wanyambal itu murid-murid kamu itu kepanasan dalam menyampaikan. Lah kamu penak wah ini sorwet lah itu. Misis jangan seperti itu. Ini loh. Adabnya itu, cara untuk menegur itu, bukan di tempat umum, bukan sama-sama panas ya, tidak seperti itu, ya tidak seperti itu. Hal seperti itu sebetulnya boleh, tapi untuk kehati-hatiannya Imam Ahmad bin Hanbal, menurut pengertian beliau, menurut daripada pendapatnya beliau, maka tidak boleh memuliakan dirinya kemudian menjadikan orang lain itu semacam tidak nyaman, tidak boleh menurut. Walaupun sebetulnya kata sebagian ulama tidak apa-apa, tidak apa-apa.
kehati-hatian boleh, tahan kehati-hatian kan boleh. Orang seperti orang-orang jadi kan dalam satu guru, setiap guru itu namanya kan ustaz. Ustaz itu bahasa Arab, guru matematika ya ustaz di bahasa Arab. Nah, itu dulu saya pernah training dalam pengajaran itu, seorang guru itu ya menjaga muruahnya. Curang pengajar terus gojek karo muridé. Ya itu kan tidak dosanya, bukan tidak, ya tidak dosa. Tapi untuk menjaga kewibawaannya biar tidak dilecehkan muridnya. Seperti itu. Sampai dijaga seperti itu orang-orang yang punya ilmu. Bahkan kalau ulama-ulama, kiai-kiai mungkin bukan soal itu saja, soal makan saja diperkirakan murid-murid itu tidak tahu, ataupun dia soal pekerjaan dia sembunyikan. Jadi nampak-nampakkan walaupun halal. Ya walaupun halal. Boleh-boleh saja. Narik becak kan boleh. Ustaz Abu narik becak lagi halal, tapi nggih piye ngono nggih rasane nggih. Besar BBC misalkan ini ya, atau ulama-ulama besar Syekh Al-Albani mungkin misalkan dia jualan apa itu halal, tapi kan ya muruahnya itu loh, masuk murid orang gatek itu kan kono lah itu. Misalkan seperti itu untuk menghormati daripada ilmu, walaupun mboten nyuwun ya tidak akan minta. Kalau kita kan biasa mungkin biasa, saya juga seperti itu masih biasa. Nah, kembali di sini nih, jadi ilmu itu disampaikan, ya takut pada Rasul. Dulu itu belum menyampaikan karena memang Rasul belum mengiyakan, karena dikhawatirkan orang-orang yang bersemangat dalam ibadah ini nanti disampaikan seperti itu dia akan bersantai-santai dalam soal ibadah. Bahkan orang dakwah juga benar, tapi melihat kondisinya. Apa yang selama itu benar, kondisinya seperti apa ini. Maka tidak disalahkan juga dulu. Walau alam kebenarannya ya. Kalau memang itu benar tidak disalahkan juga. Katanya sama Sunan Kalijogo dulu dalam dakwahnya itu bikin ketoprahan sih, bikin sandiwara sih. Sebelum mulai diceramai dulu. Lah mungkin pada saat itu yo bener orang itu masih haus dalam soal tontonan penghiburan dirinya. Piye carane iso ngumpulke uang, mungkin begitu. Situasinya seperti itu. Setelah itu dimasuki itu. Itu mungkin jalan awal pertama dia. Ya dikasih senang-senang dulu, kemudian dimasuki dikit demi dikit. Atau mungkin kalau bahasa kita itu orang enggak ngaji mungkin sulit, atau apalagi anak muda, ayo ngaji, kita kemas. Training lah namanya, ya. Aslinya yang ngaji itu, atau mungkin namanya seminar. Nah, aslinya training. Nah, di tempat saya anak-anak itu lebih senang itu bikin acara mabit lah misalkan. Itu nih yang ngaji. Ada nama lain, jak ngaji itu seperti dulu di tahun 2006 dan teman-teman itu karena itu sasarannya itu anak-anak SMA dan SMP, itu bikin training di daerah di rumah tuh. Kita bikin training dengan judul cinta, demi cinta. Buahnya anak-anak muda itu ini bahas soal. Lah dia pikir itu, bahkan banyak yang bertanya pacaran secara Islam baiknya gimana? Boleh. Nah ini yang kita sampaikan itu adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ulama-ulama manusiatul anbiya, dan cinta sesama muslim, dan cinta sesama berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Begitu. Untuk dari orang bagaimana bercinta itu dengan lawan jenis itu yang baik secara Islami. Tanya ngoten niku ya. Ya wajar dong mereka tidak pernah tahu. Dikira ada pacaran secara Islam lah betul. Delok judule wae ngono lah. Nah itu. Intinya mereka mau ngaji. Setelah itu kita bikin kajian lagi. Nah, penyelesaian kitab namanya Arba'in. Nggih mboten dugi kabeh, tapi dari orang-orang yang ikut training itu banyak yang ada yang ikut. Ya 3 hari selesaikan. Arba'in kan tipis. Namanya Arba'in 40. Hadisnya 40 lebih 42 lagi. Selesaikan. Nah,
fasilitasi, kita gratiskan, makan gratis, jadi kasih kitabnya gratis ini, dan tambah sebagian dikasih Al-Quran lah. Caranya seperti itu. Monggo lah cara dakwah bagaimana, yang penting tidak melanggar bagaimana caranya. Tapi kalau untuk mengumpulkan orang ini di dulu bawa ingkung, bawa tumpeng, bawa ke kuburan itu begini-begini dulu lah, itu namanya ya beda lagi, itu namanya melanggar. Kumpul betul, kumpul ya, kumpul. Aku untuk mengumpulkan orang itu adalah suatu kesempatan yang besar. Tidak mungkin kita menyampaikan kebenaran al-Islam itu satu persatu dari rumah ke rumah, walaupun ada yang melakukan itu. Bagi kita tidak ada kemampuan soal itu. Nah, kalau Islam itu saling menghormati, ya sudah, jenengan bisa melakukan seperti itu dan saya tidak bisa melakukan itu, dan apa yang saya lakukan ini jenengan juga tidak bisa melakukan. Oh, jenengan apa yang jenengan lakukan itu saya tidak bisa melakukan, dan apa yang saya lakukan ini jenengan dia tidak bisa melakukan. Artinya kan menebarkan dari Islam itu dari berbagai macam. Kalau saling begini kan, jurusanmu begini kalau sekolah kan itu ya, bidangmu begini, bidangmu begini, bidangmu begini, sama-sama ayat. Kalau yang menerangkan tentang misalkan tentang kesehatan atau dubak yang masuk ke dalam minuman ini, kalau saya menerangkan ya pokoknya minuman kok tinggal lalat masukkan saja, karena sebagian daripada sayap lalat itu penyakit, dan sebagiannya lagi, yang satunya lagi sifatnya, penawarnya. Khawatir kalau nanti yang nempel penyakitnya, enggak kan gitu. Menerangkan kali gitu saja, kita yakini. Tapi kalau yang tekan dokter, nggak ilmu itu lebih gitu ya, secara ilmiah. Misalkan Islam itu dibuktikan kan bisa, secara ilmiah bisa. Tidak hanya sekadar urusan-urusan itu kita yakini saja. Iya betul, kita yakini Islam. Ya, kan pokoknya dari sisi apapun dalam Islam, bagaimana kita ini bisa merengkuh apa yang bisa saya lakukan untuk kemajuan Islam, dan bagaimana supaya orang itu mau mengabdi pada Allah Ta'ala jalannya. Nah, mungkin lewat saudara kita, lewat ini, lewat kami yang saudara kita seperti ini dan lain sebagainya, apapun dalam kekurangan yang ada itu jangan lupa. Betul nggih. Nomor kula ngoten iki bab ngomong salahnya ya ente kata dari golek kleru nih. Nggih, kayaknya kalau siapa? Yai Abdullah Sungkar. Ustaz Abdullah Sungkar itu mengibaratkan ya ada beras 1 kintal. Terus kena kerikil segelas, ojo kabeh digua sak berase. Kerikile wae guaan, lah wong kerikile terus sak gelas. Beras sekintal mbok buat kabeh. Jadi kalau menyampaikan sesuatu manfaatnya banyak dan ada kekurangannya tinggalkan. Yang baik, jenenge wong tenang. Jangan sampai banyak saudara-saudara kita juga 100 kebaikannya, 1 kekeliruannya, dulalah final lah misalkan itu nggih. Nah itu saudara kita mesake kandhani. Nah kalau kita tahu ilmunya, kalau kita belum tahunya tanya, kalau kita ngelakuin ngeten niku pripun to? Gimana caranya? Terus saya masih sampai sekarang masih ada hubungan daripada saudara kita yang di organisasi lain ini. Walaupun yo ini tapi anggap ya begini, tujuannya sama. Nah, pas ketemu tuh gini. Dan ya lebih kalau mau usaha berdebat tinggalkan. Muslim itu jangan berdebat. Ya. Tapi kalau tugasnya itu kalau memang tujuan untuk menyampaikan ilmu, silakan. Tapi tujuan untuk diperdebatkan jangan. Ya. Nah ini mungkin yang saya sampaikan gitu sekalian. Hendaklah masing-masing kita itu berharap pada Allah Ta'ala ini untuk diberikan kepahaman, menurut kepahaman. Kemudian jadikanlah Islam ini sebagai alat untuk kita kemana-mana. Pokoknya saya itu meninggikan Islam. Yang kita bela Islam, bukan bela yang lain, gitu ya. Nah, telinga orang mau mendengarkan tidak bukan urusan, yang penting sampaikan. Yang kok dijak ping 3 gelem.
kebetulan P4 dan P4 pahala masih ada. Kok sampai meninggal dia tidak mau, ya sudah urusan mereka. Urusan kita cuman menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir, kan lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan ya Muhammad. Ya, kamu itu seorang penyampai, sampaikan. Tapi kamu tidak akan bisa menguasai mereka. Jembuk dikte kudu gelem ya, nah, itu urusan Allah Taala. Aku lu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.